Baik, selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan yang saya cintai dan terutama ibu dosen mata kuliah vertebrata air. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hanifatus Sabrinana sebagai moderator dan sekaligus sebagai pembicara pertama. Izinkan saya mengucapkan penganjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, pada hari ini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami dengan vertebrata air laut. Baik, kita harus mengetahui apa sih vertebrata itu. Baik, menurut Radio Putra pada tahun 1986, vertebrata berasal dari dua kata, yaitu A artinya tidak, sedangkan vertebrata merupakan hewan bertulang belakang. Jadi, vertebrata air merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dengan demikian, vertebrata merupakan ilmu yang mempelajari seluruh biota-biota yang hidup di perairan atau dalam air yang tidak memiliki tulang belakang, yang sebagai penopang tubuhnya termasuk tumbuhan air ataupun karang. Baik, pada vertebrata air laut ada 9 pembagian vertebrata, yaitu 9 filum. Di antaranya ada protozoa, yaitu merupakan hewan yang ukurannya sangat mikroskopis yang hidup di perairan yang sering kita sebut yaitu zooplankton. Lalu ada porifera, adalah hewan yang berpori atau yang kita kenal sebagai spons atau bunga karang. Lalu ada coelenterata, atau yang disebut dengan cnidaria atau yang kita kenal ubur-ubur sisir. Lalu ada platyhelminthes, adalah hewan yang berukuran sangat pipi dan mikro seperti cacing, tetapi ia merupakan parasit bagi inang lainnya. Lalu Nemaltominthes adalah salah satu filum atau hewan yang bercacing atau yang kita kenal sebagai cacing benang. Lalu ada Annelida, adalah hewan yang tubuhnya bersegmen seperti yang sering kita kenal itu contohnya ada lintah ataupun pacar. Lalu ada Mollusca, hewan yang bertubuh sangat lunak, ada yang memiliki cangkang, ada pun yang tidak memiliki cangkang. Yang sering kita jumpai yaitu ada kerang-kerangan ataupun sipu. Lalu ada Echinodermata, adalah hewan yang ciri khas tubuhnya memiliki tubuh yang berduri atau yang sering kita jumpai yaitu landak laut ataupun bulu babi. Lalu ada Arthropoda, adalah filum hewan yang bersegmen yang klasifikasinya yang sering kita ketemu yaitu contohnya ada serangga ataupun krustase. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun vertebrata yang ditemukan dalam sekitar sampling, dari 9 filum yang terdapat pada vertebrata ditemukan 5 filum. 5 diantaranya adalah Mollusca, Echinodermata, Coelenterata, Arthropoda, dan Porifera. Bintang laut berasal dari kelas asteroida dari filum Echinodermata. Nah, bintang laut ini bisa hidup pada kawasan pesisir, subtropis maupun tropis. Di ekosistem lamun, terumbu karang, mangrove juga bisa. Kawasan berlumpur, dataran berlumpur, hingga lautan dalam. Bintang laut memanfaatkan tentakel, semacam tentakel atau lengan pada bagian tubuhnya untuk menempel pada substrat. Lalu, adapun bintang laut bisa bereproduksi secara dua cara, aseksual maupun seksual. Nah, di acara aseksual ini ketika bintang laut terbelah badannya atau terbagi menjadi 2, dia akan beregenerasi menjadi individu baru. Lalu untuk cara seksualnya, ada pertemuan antara kelamin jantan dan betina yang menciptakan individu baru. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri ciri-ciri bintang laut itu memiliki bagian tubuh yang lebih memanjang dengan berpusat di tengah, lalu memiliki 5 lonjong pada bagian tubuhnya. Ini berguna untuk dia berjalan pada daerah substrat pada bagian darat untuk mencapai daerah air. Lalu kemudian warnanya juga bisa bervariasi, tidak hanya biru. Pada sampling ini yang ditemukan hanya warna biru. Baik, jadi di sini saya Marta Ayu akan melanjutkan menjelaskan selanjutnya itu ada bintang ular, di mana bintang ular masuk ke dalam filum Echinodermata dengan kelas Ophiuroidea, di mana bintang ular
dapat ditemukan pada perairan akbar dari kutub hingga tropis. Bintang ular merajai dasar laut pada kedalaman yang bertambah dari 500 meter di seluruh dunia. Bintang ular biasanya terdapat di wilayah yang bertambah dalam, di mana jenis kelamin hewan ini terpisah. Hewan ini melepaskan sel kelamin ke cairan dan hasil pembuahan akan tumbuh menjadi larva mikroskopis yang lengannya bersilia Pluteus, di mana Pluteus selanjutnya mengalami metamorfosis menjadi susunan seperti bintang laut dan berakhir menjadi bintang ular. Baik, kemudian di sini ada timun laut atau tripang. Tripang termasuk ke dalam filum Echinodermata dengan kelas Holoturoidea. Spesies ini tersebar luas di lingkungan laut di seluruh dunia, dari laut dangkal hingga laut dalam, mulai dari zona pasang surut sampai laut dalam, terutama di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Tripang secara umum bereproduksi secara seksual dan seksual. Kemudian di sini timun laut umumnya menyukai ekosistem terumbu karang dan ekosistem lamun yang memiliki perairan yang jernih, perairan relatif rendah dan mutu air yang cukup bagus. Reproduksi pada timun laut dilakukan dengan dua cara, yaitu seksual dengan cara memijak atau pada waktu dan spesies tertentu, dan aseksual dengan membelah diri yang dilakukan ketika lingkungan tidak mendukung untuk memijak dan hanya terjadi pada spesies tertentu seperti Holoturoidea. Timun laut memiliki tubuh yang lunak, dari yang halus dan berbentuk seperti kantung yang memanjang. Mulut berada pada anterior sedangkan anus berada pada posterior. Kemudian tripang yang bentuknya oval dan dapat hidup pada laut dangkal hingga laut dalam. Tripang secara umum bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dilakukan melalui gametogenesis dan spawning, sedangkan reproduksi aseksual melalui fission. Fission adalah proses pembelahan tripang menjadi dua bagian dan akan tumbuh menjadi individu baru. Saya akan melanjutkan penjelasan materi Timusitia. Timusitia termasuk dalam filum Echinodermata dengan kelas Holoturoidea. Timusitia umumnya menyukai ekosistem terumbu karang dan ekosistem lamun yang memiliki perairan yang jernih, perairan relatif rendah dan mutu air cukup bagus. Reproduksi pada timun laut dilakukan dengan dua cara, yaitu seksual dengan cara memijak, yaitu pada waktu dan spesies tertentu, dan yang kedua ada seksual dengan membelah diri, dilakukan ketika lingkungan tidak mendukung untuk memijak dan hanya terjadi pada spesies tertentu seperti Holoturoidea. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bulu babi. Bulu babi termasuk pada kelas Echinoidea dan masuk filum Echinodermata. Bulu babi tersebar di seluruh dunia dengan terdapat 100 jenis di dalamnya. Bulu babi dapat ditemukan di pantai Pasifik Utara Amerika, Jepang, Rusia, dan Asia Tenggara, dan belahan dunia lainnya. Bulu babi juga dimaksud dengan anak laut umumnya hidup di terumbu karang, pesisir pantai, teluk, dari mulai kedalaman sedang hingga kedalaman dalam. Bulu babi ini relatif aktif di malam hari dan pasif di malam hari. Tak heran bulu babi lebih sering ditemukan pada malam hari. Bulu babi berjalan menggunakan durinya. Durinya ini juga dapat digunakan sebagai alat pencari makan dan perlindungan terhadap predator. Predator utama dari bulu babi adalah kepiting dan siput. Pada duri bulu babi ini juga terdapat racun yang digunakan untuk perlindungan diri. Namun sebagian bulu babi juga ada yang tidak memiliki racun di dalam durinya. Bulu babi berkembang biak dengan cara fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar, di mana jantan mengeluarkan sperma dan betinanya mengeluarkan sel telur pada sel sperma dan itu akan membuahi sperma tersebut. Perkenalkan, saya Nur Saleha. Di sini saya akan menjelaskan kepiting. Kepiting tergolong ke dalam filum Arthropoda dan termasuk ke dalam kelas krustase. Kepiting adalah binatang anggota krustase berkaki 10 yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek atau
yang perutnya sama sekali tersembunyi di bawah dada. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras yang tersusun dari kitin dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Habitat kepiting sendiri beraneka ragam, mulai dari lingkungan air baik air tawar maupun air asin dan lingkungan darat serta pantai. Salah satu habitat kepiting adalah ekosistem mangrove hingga bebatuan dan karang. Tersebar di seluruh lautan mulai dari zona supratidal hingga di dasar laut yang paling dalam. Menjelang perkawinan akan terjadi proses molting sehingga kulit kepiting betina menjadi lunak yang memudahkan bagi kepiting jantan melakukan proses perkawinan, yaitu memasukkan sperma ke dalam alat kelamin kepiting betina. Telur kepiting betina lalu dibuahi oleh sperma yang sudah disimpan ketika perkawinan terjadi. Telur yang sudah dibuahi tidak akan dilepaskan ke dalam air, melainkan segera menempel pada rambut-rambut yang terdapat pada umbai-umbai di bagian bawah abdomen kepiting. Telur-telur itu kemudian akan dierami selama 20 hingga 23 hari sampai menetas. Seekor induk kepiting betina yang beratnya 100 gram mampu menghasilkan telur sebanyak 1 sampai 1,5 juta butir telur. Semakin besar atau berat induk kepiting, semakin banyak telur yang bisa dihasilkan. Baik, selanjutnya di sini ada kutu laut, di mana kutu laut ini termasuk kelas Crustacea SP dan termasuk ke dalam filum Arthropoda. Kutu laut berukuran kecil ditemukan di dalam pasir pantai. Kutu laut berukuran besar dapat ditemukan berada pada kedalaman laut remang-remang sekitar 550 kaki hingga kedalaman pekat pada 7020 kaki. Kutu laut raksasa dipercaya memiliki siklus reproduksi yang memuncak pada bulan-bulan musim semi dan musim dingin. Hal ini diakibatkan dengan adanya penurunan jumlah sumber makanan selama musim panas. Kutu laut raksasa berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang siput laut. Siput laut dapat termasuk ke dalam filum Mollusca. Siput laut masuk ke dalam kelas Arthropoda. Habitat siput laut beragam di tempat bisa ditemukan di perairan laut dangkal yang menempel pada substrat seperti di bebatuan dan karang. Siput laut berkembang biak dengan cara kawin dan bersifat hermafrodit, tetapi tidak mampu melakukan autofertilisasi. Alat reproduksinya disebut ovotestis, yaitu suatu badan penghasil ovum dan sperma. Baik, selanjutnya ada kerang, yang dimana kerang termasuk ke dalam filum Mollusca yang masuk ke dalam kelas Bivalvia. Habitat kerang pada perairan air laut, air tawar maupun payau. Faktor lingkungan habitat kerang adalah suhu air dengan kisaran 27 sampai 31 derajat Celcius. Salinitas berkisar antara 0 sampai 35 ppt. pH air berkisar antara 7,4 sampai 8,1. Untuk pH tanah 3,4 sampai 6. Substrat lempung sampai pasir dan bebatuan. Keberadaan kerang sangat dipengaruhi salinitas pada satu ruangan. Untuk ciri-ciri umum pada kerang yaitu kerang tidak memiliki kepala atau juga otak dan hanya simping yang memiliki mata. Organ yang dimiliki adalah ginjal, jantung, mulut, dan anus. Kerang dapat bergerak dengan kaki berupa semacam organ pipih yang dikeluarkan dari cangkang sewaktu-waktu atau dengan membuka tutup cangkang secara mengejut. Kerang berkembang biak secara seksual atau kawin dan umumnya berumah dua dan pembuahannya internal. Selanjutnya ada kelinci laut. Kelinci laut termasuk dalam filum Mollusca dengan kelas Gastropoda. Kelinci laut hidup pada habitat terumbu karang dan bebatuan di dalam air untuk menempel pada substrat. Tubuh kelinci laut begitu unik. Mereka mempunyai dua antena panjang dan sekilas mirip dengan telinga kelinci. Antena siput laut ini dinamakan rhinophore dan mempunyai penutup kecil. Rhinophore ini bisa berfungsi untuk mengatur dan merasakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Selain itu, rhinophore juga berfungsi sebagai pendeteksi bahan kimia di dalam air dan juga arah arus laut. Kelinci laut lahir sebagai hermafrodit yang mampu menghasilkan sperma dan sel telur dari tubuh mereka. Meski demikian, tidak berarti kelinci laut membuahi diri sendiri untuk berkembang biak.
Mereka tetap melakukan perkembangbiakan secara seksual dengan menukar sperma mereka dengan anggota spesies lain untuk membuahi sel telur dan untuk membuahi sel telur mereka sendiri. Di sini ada spons laut. Spons laut yang biasa dianggap tumbuhan ini merupakan hewan yang termasuk ke dalam filum Cnidaria dengan kelas Demosporogiae. Spons laut adalah organisme yang menghuni berbagai ekosistem dari laut dalam hingga landas, kontinen dan terumbu dangkal hingga daerah tropis dan kutub yang biasa dapat ditemui pada ekosistem terumbu karang. Filum porifera seperti spons laut mampu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Baik, perkenalkan, nama saya Yusril. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang koral dan karang. Koral adalah salah satu hewan termasuk ke dalam filum Cnidaria dengan kelas Hexacoralia. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau di daerah yang masih terkena cahaya matahari, kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Koral dapat berkembang biak dengan cara kepala individu tumbuh dengan reproduksi aseksual polip. Koral juga berkembang biak secara seksual dengan pemijahan. Polip dari spesies yang sama melepaskan gamet secara bersamaan selama periode 1 hingga beberapa malam sekitar waktu bulan purnama. Koral memiliki bentuk tabung dan memanjang dan keras serta memiliki warna yang indah dan beragam. Selanjutnya yaitu ada ubur-ubur. Nah, hewan ubur-ubur ini adalah hewan yang berasal dari filum Cnidaria dengan kelas Scyphozoa. Ubur-ubur dapat ditemukan di seluruh dunia dan dapat hidup di setiap lautan di bumi. Banyak spesies ubur-ubur memilih untuk hidup pada habitat perairan tropis yang hangat atau perairan arktik yang dingin. Ubur-ubur bisa ada di dasar lautan. Ubur-ubur memiliki 2 bentuk tubuh yang berbeda, yakni medusa dan polip. Ubur-ubur dalam bentuk polip dapat berkembang biak secara aseksual dengan tunas, sedangkan medusa menghasilkan telur dan sperma untuk berkembang baik secara seksual. Adapun ciri khas dari ubur-ubur yaitu memiliki 4 tentakel oral atau biasa disebut tentakel panjang yang menempel di mulut. Tentakel ini juga memiliki sel penyengat nematocysta. Tentakel lain menempel di sisi payung ubur-ubur. Semastomae dapat ditemukan di lautan di seluruh dunia. Baik, pada praktikum yang kami lakukan, kami dapat mengambil kesimpulan yaitu Avertebrata ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keanekaragaman Avertebrata di lokasi pengambilan sampel, yaitu pantai Skip yang dilakukan pada malam hari dan pantai Indah pada pagi hari. Kami berhasil mengidentifikasi sekitar 28 jenis makhluk hidup dari 5 filum yang berbeda. Dengan ini menunjukkan bahwa banyaknya keanekaragaman jenis yang ada di dalam ekosistem perairan di lokasi sampling. Tentunya bermanfaat bagi para mahasiswa dapat memperluas pengetahuan tentang makhluk hidup dalam klasifikasi, morfologi maupun anatomi hewan Avertebrata air dan perannya dalam ekosistem perairan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan Pramasati, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.